PSR maupun Sarpras yang dibantu oleh BPD BPKS ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta petani di dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Terkait dengan program permajaan sawit rakyat. Nah, di mana berdasarkan pasal 14 Permentan 7 tahun 2019, tujuan dari PSR ini adalah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang CK dan turunannya supaya bisa dapat terselesaikan sawit-sawit tersebut. Kemudian kita juga sudah menginventarisasi kebun sawit dalam kawasan hutan 110A, 110B, walaupun memang belum secara keseluruhan. Kemudian penyelesaian kebun sawit di dalam kawasan hutan ini apabila sudah tadi berdasarkan hasil inventarisasi sudah memenuhi syarat apakah itu 110A, 110B, maka dilakukan penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan. Kuncinya di masing-masing, saya kira stakeholder daripada petani kita, Kementerian Kehutanan, Sekio Badan Planologi, kemudian Dijen Perkebunan, harus saya kira tadi tahap yang Bu Wi bilang menyelesaikan, ya harus ada peta by name, by address dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, saya kira akan tidak selesai mengenai kawasan hutan. Dan aturan ini tolong saya sebagai pembina petani Bu Wiwi, coba disederhanakan lah, biar kita semua nih berusaha untuk petani sejahtera dan perusahaan juga akan maju. Kegiatan yang terbangun di dalam kawasan hutan ini salah satunya diwadahi di dalam Undang-Undang CK, Omnibus Law. Jadi di sini kita bersama-sama ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, tidak hanya terkait investasi tapi juga terkait dengan konflik-konflik dengan masyarakat. Nah, di tanggal 12 Oktober 2020, Ibu Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya, memberikan penjelasan terkait dengan Omnibus Law atau Undang-Undang CK tersebut seperti apa. Di mana Ibu Menteri menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sangat penting bagi penyelesaian masalah kehutanan yang merupakan warisan terhadap konflik-konflik, ya, terutama konflik teritorial di dalam kawasan hutan. Dan ini ada undang-undangnya saat ini, kita bersama-sama dapat menyelesaikannya. Saya mohon dari Bapak Agus Rizal dari Kepala Dinas Perkebunan Jambi akan menegaskan kondisi di Jambi kemudian kaitannya dengan PSR dan silakan Bapak. Dampak program pendanaan BPD BKS. Nah, ini terasa langsung Pak di permajaan sawit rakyat ini, peningkatan produksi dan produktivitas. Ya, kalau yang selama ini petani kita tidak tahu, ya produksinya rata-rata cuma 1 ton aja, 1 hektar, kadang-kadang 2 hektar Pak, 1 ton aja, ya kan, tidak dipupuk, ya ada yang dipupuk paling tahun sekali gitu kan. Nah, rupanya dengan adanya ini program ini dia tahu semuanya, ya tentang untuk produksi ini. Kemudian teknik budidayanya juga semakin lebih baik dan sesuai dengan tunjuk teknis karena dia membuat RAB. Oh seperti ini rupanya, ya. Kemudian pemetaan kebun, jadi otomatis pemetaan kebun sudah dapat juga, ya. Kemudian pembentukan dan pembinaan kelembagaan perkebun. Kalau di Jambi kita sudah punya HGU, peta HGU itu kita kerjasama dengan BPN provinsi, dia memberikan ini loh peta yang sudah ada HGU. Ya, sekarang ini dengan adanya peraturan yang baru, sekarang kita tinggal minta kepada Kanwil BPN atau di kabupaten, BPN kabupaten bahwa ini di luar HGU atau tidak, kan sudah ada suratnya. Nah, kemudian juga di kehutanan, ya kehutanan juga kita sampaikan dan kita bekerja sama dengan Dinas Kehutanan. Nah, kemudian
Kita gunakan drone, verifikasi lapangan dengan menggunakan drone, ya. Jadi itu yang kami lakukan. Kami punya citra satelit resolusi cukup tinggi, ya, resolusi tinggi. Kita kerjasama sama IPB diberikan. Nah, ini yang lebih mudah. Bagaimana langkah upaya dari khususnya Sianagri untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pola kemitraan atau yang kita kenal dengan PSR Pak saat ini. Sebelumnya perlu kita sampaikan secara garis besar visi dan misi dari perusahaan Sianagri, salah satu perusahaan perkebunan berbasis sumber daya alam besar, terbaik, senantiasa memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya negara dan iklim, dan tujuan kita ialah salah satunya meningkatkan kualitas hidup dengan mengembangkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi sampai dengan saat ini kita tadi melihat dan mendengar yang dipaparkan oleh Bapak Kadisbun, pertama Firtrans tahun 8788 sampai dengan saat ini kurang lebih 35 tahun perusahaan Sianagri bermitra dengan petani-petani kita, Pak. Kemudian strateginya bagaimana mencapai jangka panjang dari program Sianagri 2030 yang untuk meningkatkan income petani tentunya menerapkan praktik perkebunan terbaik, kemudian melalui program replanting, sosialisasi pentingnya replanting, mendampingi petani, mitra untuk mendapatkan dana BPDP, dan untuk sertifikasi ISPO dan SPO, identifikasi petani dari di luar kawasan dan sebagainya, petani yang bermitra dan KUD dan sebagainya, baru sosialisasi sertifikasi RSPO ISPO, pelatihan dan pendampingan petani dalam proses mendapatkan dokumen legal, termasuk STDB dan SPPR. Saya kira saya apresiasi ya ke Sianagri ini. Saya lihat betul-betul membantu petaninya walk out ya. Jarang-jarang Pak, saya terus terang jarang-jarang suka kritik ke perusahaan yang setengah-setengah membantu petani. Kesian petani kita Pak Agung. Kalau ini saya lihat luar biasa ini. Petaninya bisa maju dengan nanti TBS masuk PKS kan kualitasnya bagus ya Pak Agung ya. Ini Benar Pak, benar. Ini kan menentang perusahaan juga. Saya kira itu bagus didampingi terus. Saya kira karena dari pemerintah kan nggak ada pendampingan dari pemerintah Pak. Semacam penyuluh kan nggak ada untuk perkebunan. Saya kira boleh dikatakan lah nggak ada. Saya kira tanaman pangan yang ada. Alangkah bahagianya kami sebagai petani, sebagai orang desa dapat kiranya dipercayakan untuk melaksanakan program ini sehingga dapat membantu kepada para petani kita yang berada di Sungai Bahar. Kami petani sudah bersyukur, sudah menikmati hasil daripada sawit yang kita tanam dengan program PSR ini. Perlu koordinasi yang kuat Pak antara provinsi dan kabupaten, bagaimana kita mendorong untuk replanting ini bukan saja tujuannya untuk dapat dana replanting, saya bilang. Jadi ini juga nanti kalau kita sudah dapat STDB, otomatis kita juga sudah tahu di mana kebunnya, ISPO juga, isinya apa gitu kan. Nah kemudian di situ juga ada sertifikat tanah atau SKT atau sporadik. Kita mau dorong ini sertifikat gratis. Kemudian juga yang sudah sertifikat kita berarti sudah dapatkan data lengkap gitu. Nah ini luar biasa kawan-kawan kabupaten ini melakukan ini. Jadi dia sosialisasi untuk apa, kemudian dananya yang sudah tersalur sekian. Juga yang ragu petani kita, dikiranya ini pinjaman Pak. Nah kita tegaskan nggak ada pinjaman, ini sudah ada contoh. Ya nggak pinjaman, ini hibah pemerintah. Saya kira prasyarat utama untuk mendapatkan dana PSR dan surplus adalah legalitas lahan. Saya kira ada dua syaratnya nih, legalitas lahan dan kelembagaan. Terutama ini sekarang yang lagi isu yang apa yang tren ya, ini legalitas lahan, kawasan hutan. Saya kira itu yang harus kita selesaikan, saya kira di dalam rangka untuk menyerap dana dari PSR ini, dana BPDKS untuk kegiatan PSR dan Sapras. Sudah saatnya masyarakat dunia mengetahui keseriusan Indonesia untuk mengubah industri sawit menjadi lebih baik, menerapkan praktek-praktek terbaik dan elemen berkelanjutan.